Assalamualaikum saudaraku. Ini ada video menarik ini tentang adanya dugaan pembelokan sejarah. Pelakunya adalah bernama Nasaruddin Umar. Pembelokan sejarah itu kritik oleh ulama-ulama dari Madura. Ada Habib, ada Ustadz, ada Kiai, dan sebagainya yang ada di sana. Intinya ialah mereka semua sepakat apa yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar itu tidak benar. Nah, supaya lebih jelas, maka kita dengar video ini secara seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap habaib, ulama dan tokoh Madura terkait pembelokan sejarah oleh saudara Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Sehubungan dengan pembelokan sejarah oleh saudara Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA dalam salah satu video yang tersebar yang menyebutkan bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menjalin hubungan baik dengan kaum Nasrani, bahkan membiarkan kaum Nasrani melakukan ritual ibadah mereka di dalam masjid dengan mengutip hadis dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq. Maka kami habaib, ulama dan tokoh Madura menanggapi pernyataan tersebut sebagai berikut. 1. Bahawa pernyataan tersebut tidak benar karena A. Riwayat tersebut sanadnya dhaif dan munqati sehingga tidak bisa dijadikan hujjah saat ini. B. Dan andai kata riwayat tersebut dianggap benar, maka hal itu tidak dapat dijadikan dalil saat ini tentang bolehnya pelaksanaan ritual agama non-muslim di dalam masjid atau sebaliknya. Dan Rasulullah membiarkan hal tersebut pada saat itu bukan berarti memberi izin, akan tetapi kerana untuk melunakkan hati serta menarik simpati mereka kepada Islam. Terbukti dengan masuk Islamnya dua petinggi Nasara Najran yang datang saat itu, yaitu Al-Ayham bergelar As-Sayyid dan Abdul Masih bergelar Al-Aqib, di dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Rajab, kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. 2. Mengingatkan kepada saudara Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA agar lebih berhati-hati dan tidak serampangan berbicara tentang suatu ayat atau hadis tanpa melihat konteks sababun nuzul atau sababul wurudnya. 3. Sebagai tokoh publik dan tokoh agama, seharusnya kita mengambil pelajaran dan peringatan dengan banyaknya musibah dan bencana yang terjadi di negara tercinta Indonesia akhir-akhir ini, khususnya yang terjadi di Aceh dan Sumatera, agar kita umat Islam tidak ikut serta dalam perayaan Natal karena dikhawatirkan dapat mengundang murka dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Maryam, takadus samawati Al-Ayah, karena bentuk toleransi kehidupan umat beragama yang sebenarnya adalah membiarkan mereka melaksanakan ritual keagamaan masing-masing tanpa harus ada keterlibatan umat Islam di dalamnya. Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggungjawab bersama dan wujud kepedulian demi kebaikan agama, bangsa dan negara. Pamekasan, 27 Jumadil Akhir 1447 Hijriah atau 18 Desember 2025 Masehi, habaib, ulama
dan tokoh Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad.